Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Malawi dari Al-Fatih dengan NPM 251104020072 dari kelas akuntansi reguler A. Di sini saya akan mereview materi tentang syariah dan sumber hukum Islam. Materi ini penting untuk kita pelajari karena syariah adalah salah satu dasar dalam kehidupan umat Islam. Dengan memahami syariah, kita bisa tahu bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik dan benar. Menurut saya, materi ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa karena selain menambah wawasan agama, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Pertama, kita bahas tentang pengertian syariah. Syariah adalah aturan atau pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Banyak orang mengira syariah itu hanya soal hukuman atau ibadah saja. Padahal sebenarnya syariah itu luas sekali. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sama manusia, bahkan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, syariah itu adalah jalan hidup yang bertujuan membawa kebaikan. Contohnya, dalam ibadah ada aturan sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam kehidupan sosial, syariah mengajarkan kita untuk jujur, adil, saling tolong-menolong, dan menghormati orang lain. Dalam ekonomi, syariah mengatur agar tidak riba, penipuan, atau kecurangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa syariah hadir untuk menjaga kehidupan manusia supaya lebih teratur. Kemudian ada istilah syariah secara bahasa. Syariah secara bahasa berarti jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air. Maksudnya adalah jalan yang benar untuk dijalani manusia. Sedangkan secara istilah berarti aturan Allah yang menjadi pedoman hidup manusia, berbeda dengan fikih yang merupakan hasil pemahaman ulama. Di sini kita juga perlu tahu perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah berasal langsung dari Allah, sedangkan fikih adalah hasil pemahaman para ulama terhadap syariah. Jadi, kalau syariah itu sumber utamanya, sedangkan fikih adalah penjelasan atau penerapannya. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah syariah. Sejarah syariah diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad yang mencakup prinsip keadilan, larangan riba, dan bagi hasil. Dikembangkan oleh ulama melalui ijtihad, terus dikaji sesuai perkembangan zaman. Syariat itu udah ada pada zaman Nabi Adam. Di setiap zamannya, syariah memiliki hukum yang berbeda-beda. Seperti di zaman Nabi Adam, tidak ada hukum mencuri dan juga tidak ada perempuan yang tidak boleh dinikahi. Di zaman Nabi Nuh, tidak ada zakat dan tidak ada naik haji. Hukum pada zaman Nabi Musa yaitu ketika baju terkena najis harus dirobek atau dibuang. Dan pada zamannya Nabi Muhammad adalah periode pembentukan hukum Islam secara langsung yang
melalui wahyunya, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada macam-macam sumber hukum. Yang pertama wajib, harus dilakukan. Kedua sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Yang keempat makruh, suatu yang dibenci atau tidak disukai, tinggalkan. Yang terakhir haram, segala sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam syariat Islam. Kemudian ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam menurut 4 mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Secara garis besar menyepakati 4 landasan utama, yaitu Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Meskipun ada perbedaan dalam penggunaan dalil pendukung seperti istihsan atau maslahah mursalah, keempatnya merujuk pada prinsip dasar yang sama. Selanjutnya kita masuk ke sumber hukum Islam. Ada 4 sumber hukum Islam yang utama atau sekunder. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sumber hukum paling utama karena merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hukum dasar dalam Islam bersumber dari Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis adalah menjelaskan isi Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Yang keempat adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum dengan cara membandingkan masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Dari keempat sumber ini kita bisa melihat bahwa Islam memiliki sistem hukum yang lengkap dan teratur. Jika ada persoalan baru, Islam tetap punya cara untuk mencari solusi. Selama saya mempelajari materi ini, saya jadi paham bahwa syariah bukan sesuatu yang menakutkan atau menyulitkan. Justru syariah dibuat untuk menjaga manusia agar hidup lebih baik, adil, dan terarah. Saya juga jadi tahu bahwa hukum Islam itu fleksibel karena bisa menjawab perkembangan zaman melalui ijtihad para ulama. Mempelajari syariah dan hukum Islam bukan sekedar memahami aturan ada di dalam kandungan tersebut, bukan sekedar tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, melainkan memahami isi kandungan yang bertujuan menciptakannya sebuah tantangan untuk menjalankan hidup. Syariah berfungsi sebagai pondasi yang kokoh, sementara hukum Islam berfungsi sebagai instrumen dinamis untuk menjawab dari tantangan atau larangan yang ada pada kandungan syariat dan hukum Islam tersebut. Sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.